berjumpa kembali di ibadah PW kita di tanggal 16 April di hari Jumat ini. Kita akan memulai ibadah kita dengan tema makna kebangkitan pertama, subtemanya pendamaian segala dosa dunia. Yang akan diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 10 dan sampai 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 6. Kita akan membaca nanti sebelum firman, kita akan membaca satu-satu mulai dari ayat satunya Kak Keti. Oke Kak Keti ya. 1 Yohanes 1 ayat 1, 1 Yohanes 1 ayat 1 Kak Keti, kemudian ayat 2-nya Bu Susi, kemudian ayat 3-nya Bu Iren, ayat 4-nya Bu Ivon, ayat 5-nya Bu Ican. Bu Novi, aku suaraku nggak ada. Oh iya. Baik. Maaf. 1, 2, 3, 4-nya Bu Ican ya, 5-nya Bu Lucy, berikutnya Eda Mega, berikutnya Bu Mita, berikutnya Bu Yus, berikutnya Bu Flo, dan akan bergilir berganti begitu. Baik, ada yang tidak mengerti, ada yang enggak jelas gitu suaranya. Baik. Siap Bu, nanti diingetin lagi aja. Ya, siap Bu. Baik, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan mengambil saat teduh, kita persiapkan hati dan pikiran kita, sehingga kita boleh memasuki ibadah PW kita. Saat teduh dimulai. Amin. Kehadiran Yesus sebagai terang membuat manusia kembali menemukan pengenalan akan Allah. Yesus memberi penerangan sehingga manusia kembali hidup seperti yang Allah kehendaki. Setiap orang yang di dalam Dia memiliki kualitas hidup yang setia dan tunduk kepada Allah. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tentunya kita harus hidup dalam terang. Kita harus mengakui dosa kita sehingga kita mendapatkan pengampunan dari Allah yang menjadikan kita lahir baru. Dan setiap orang yang mendapatkan pengampunan Allah akan hidup bersekutu dengan orang-orang yang percaya kepadanya. Melalui terang Yesus inilah kita semua dipersatukan. Kita akan membuka ibadah kita menyanyikan lagu Sekarang Bersyukur dari KJ 287. Segala
Mari kita bersatu dalam doa. Sekarang dan terus dan selama-lamanya adalah satu keharusan bagi kami umat yang Tuhan pilih, umat yang percaya untuk terus memuji Tuhan. Lagi mengajar kami, hai tangan kami, hai pikiran kami, hai segenap keberadaan kami, terus kami memuliakan nama Tuhan. Biarlah itu juga boleh keluar dari iman kami ya Tuhan pada sore hari ini. Semua kami yang boleh berkumpul, kami menyerahkan hati pikiran kami, roh kami ke dalam tangan Tuhan. Sehingga apa yang boleh kami dengar saat ini ya Tuhan, apa yang menjadi pujian yang boleh kami naikkan, doa yang boleh kami ungkapkan, dan kebenaran firman yang akan kami boleh dengar, itu tidak menjadi kesia-siaan Tuhan. Tapi boleh melekat dan menjadi pembaru iman kami, membuat kami semakin mengasihi Tuhan, semakin mengerti keberadaan Tuhan dalam kehidupan kami, mengerti bahwa kami adalah manusia yang tidak ada apa-apanya tanpa pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan yang boleh memimpin setiap jaringan yang kami pakai saat ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Setiap kami yang ambil bagian dalam ibadah ini juga kami berserah kepada Tuhan. Kami juga menyerahkan Pak Rudi yang akan bawakan firman, biarlah juga kebenaran firman yang akan Tuhan berikan lewat Pak Rudi juga boleh membuat kami semakin dekat akan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan menyanyikan lagu bersyukur pada Tuhan. Lagu ini mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan, mengagungkan Allah kita, mengagungkan Raja kita seumur hidup kita. Bersyukurlah pada Tuhan, sewajarnya namanya, karena Dia bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya, aku akan menyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, Tuhan nyanyi dan bermazmur, karena Engkau Maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya, aku akan menyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya, aku hendak menyanyi seumur hidupku. Baik, kita akan masuk ke dalam ruang kesaksian bagi ibu-ibu yang mau membagikan kesaksian lewat ibadah kita di sore hari ini, dipersilakan. Bu Nov, kita ada kedatangan tamu, ada Kayati. Kayati, selamat sore. Kayati hari ini mau kita undang untuk mau mengucapkan terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah berpartisipasi di grup yang sudah kita bagi. Silakan, Bu Nov. Silakan Kayati. Shalom semua. Senang Shalom, sekali Kak. bisa ketemu dan berjumpa dengan semua ibu-ibu PW GKO Bintaro Jaya. Wah, kangen banget. Jadi pengen nangis.
Oke, saya baru sampai jadi belum mandi juga. Duh, jadi nggak bisa berkata-kata. Tenang ya. Kagetan. Saya mau bersaksi tentang Nangis juga nggak apa-apa ya. ya tentang bagaimana kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa bagi saya dan khususnya jadi ya mungkin semua udah pada tahu kalau saya baru berduka karena orang tua terkasih mama udah dipanggil Tuhan tanggal 1 kemarin dan itu cepat banget. Karena mama sakitnya itu hanya mengeluh lambung dan itu udah biasa sih, mama biasa kena lambung. Nah, mungkin saya cerita sedikit. Tanggal 23 itu mama minta saya ke dokter, lalu 24 subuh jam 3:30 pagi saya harus ke bandara karena ada raker di Jakarta, di kantor di Cikarang. Terus tanggal 28-nya saya balik, 28 subuh karena dengan pesawat Lion Air, bukan Lion, Citylink, jadi dia penerbangnya 2:30. Terus sampai di rumah, istirahat sebentar, mama langsung mulai sakit, dan kita pikir ya sakitnya biasa saja karena mama udah biasa kayak begitu. Ternyata mama semakin drop dan dia ya sakit 3 hari lalu meninggal. Dari semua tetangga, semua orang pada kaget karena loh kok Oma Wilima tidak pernah dengar sakit, kok tiba-tiba udah meninggal. Dan mama tuh dikenal sebagai lansia yang sangat kuat walaupun 87 tahun, tapi dia pendengaran, mata, tenaganya itu masih kuat dan paling aktif ikut semua kegiatan gereja. Nah, jadi semua orang pada kaget. Nah, waktu tanggal 3 itu baru mama dimakamkan. Tanggal 3 itu sudah mulai hujan, dari tanggal 1 itu udah mulai hujan. Tanggal 3 mama dimakamkan, tapi ya karena di samping rumah jadi tidak terlalu ini yang datang juga ya hanya sedikit saja karena udah mulai banjir, jadi banyak orang yang mau datang tapi terhalang banjir. Nah, terus hari Minggu itu dengan hujan angin, kakak-kakak mereka sepakat untuk cepat-cepat kuburnya mama itu ditutup pakai semen ya. Lalu setelah itu mulai hujan terus, malamnya puncaknya itu jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 itu mulai puncak angin yang tambah keras, terus hujan yang terus. Dan di dalam rumah sini ada 42 orang di dalam rumah sini. Nah, 42 orang ini dari bayi sampai orang tua ada di sini. Jadi kita berpikir, oh ya aman lah. Karena kita mau lari keluar tidak bisa. Ada pohon di mana-mana, listrik kabel di mana-mana, ya kita tidak bisa. Oke, semua tetap terjaga. Tiba-tiba ada seng yang kena rumah, mungkin bisa saya screen. Jadi akhirnya rumah kaca pecah, air hujan masuk, seng juga ikut terbang, air hujan masuk karena rumah pakai gipsum, jadi kalau kena air itu langsung roboh semua dia punya ininya kan gipsum itu roboh semua. Ya akhirnya hujan ya di dalam rumah ini air sampai di kamar dan segala macam. Nah, akibat dari itu akhirnya anak-anak sampai kita semua pada sakit. Tapi
besoknya dari Jakarta pimpinan saya bilang, karena di kantor mereka panggil saya Mel kamu harus cari tahu berapa korban dan segala macam untuk kita bisa menolong orang-orang yang ada. Ya udah, karena dengan situasi yang kayak gitu, walaupun masih berduka dan di rumah masih berantakan, tapi saya harus percaya. Dan ternyata setelah saya dengan teman-teman kami keluar, kami pergi menolong orang-orang di luar sana, ternyata masih banyak orang yang lebih parah dari hidupnya dari saya, dan itu yang menguatkan saya. Itu yang membuat saya tidak mikirin kedukaan saya, tidak mikirin rumah, tidak mikirin situasi keadaan saya. Karena ternyata ada orang yang lebih susah daripada saya, yang lebih kehilangan daripada saya, kehilangan mata pencarian mereka karena banjir, sehingga sapi-sapi mereka, ternak mereka itu sampai mati karena terbawa banjir. Itu saking dasarnya badai kemarin. Terus juga mereka punya kebun pisang, kebun semua itu semua hanyut, semua padi-padi semua hanyut, dan hanya ada pakaian di badan yang mereka punya. Dan ada beberapa di antara mereka yang luka dan segala macam. Itu yang saya bilang, tadinya padahal saya pikir, aduh ini pimpinan ini dia nggak punya perasaan apa, saya masih berduka lagi, pas saya harus kerja. Tapi ternyata di situ saya melihat bahwa ya Tuhan ada di balik semua peristiwa ini, dan melalui semua itu akhirnya saya kuat, dan dengan kekuatan dari Tuhan itu saya bisa maksudnya bisa juga menguatkan keluarga saya yang masih berduka. Terus juga itu yang membuat saya untuk terus melangkah, itu yang menghibur saya, dan saya sangat berterima kasih serta terharu ketika waktu tanggal berapa itu ya, ada Tante Cucu, ada Kak Yusti yang tiba-tiba WhatsApp, ada Kak Antoni juga yang mereka WhatsApp, mungkin karena dengar badai di NTT, mereka WhatsApp tanya keadaan semacam, dan ternyata respon teman-teman sungguh luar biasa dari ibu-ibu khususnya di GKU Bintaro Jaya, yang setelah yang saya belajar, dan itu yang selalu kalau saya training guru sekolah minggu atau gereja-gereja, pemimpin gereja, saya selalu kasih contoh GKU Bintaro Jaya, bagaimana persekutuannya begitu kuat, yang kayak saudara, persekutuan yang tidak melihat suku, tidak melihat ini orang punya atau tidak punya. Itu yang ada, yang saya rasakan sampai sekarang ini, yang di GKO Bintaro Jaya, dan itu saya belum temui di daerah, maksudnya di gereja yang lain sih. Dan itu responnya itu cepat banget, dan itu sangat menguatkan saya, sangat memberkati saya bahwa ternyata ada orang-orang di luar sana yang kita tidak pernah pikirkan, yang kita tidak pernah membayangkan, itulah yang Tuhan pakai untuk menolong kita di saat kita lagi down. Dan saya hanya bisa bilang terima kasih banyak untuk segala doa yang terus diberikan kepada saya, walaupun saya udah nggak ada di GKU Bintaro Jaya. Terima kasih untuk semua perhatian. Terima kasih untuk semua sumbangan, untuk kata-kata penghiburan, untuk semua yang sudah diberikan kepada saya dan keluarga. Kiranya apa yang sudah diberikan oleh keluarga besar GKU Bintaro Jaya, ya Tuhan yang bisa membalas. Terima kasih Bu Iren sebagai pimpinan, buat Tante Cucu, buat semua yang sudah berkenan memberikan perhatian bagi saya dan keluarga. Tuhan berkati. Kita berdoa buat Kak Yati ya.
Kayati percaya Tuhan, Tuhan tetap ada dengan kakak, Tuhan tetap menyertai semua keluarga yang ada di NTT. Mari Ibu-Ibu kita berdoa. Bapa di surga, segala hal yang terjadi dalam hidup kami percaya Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami, masa depan kami ada dalam tangan Tuhan, semua yang pernah terjadi dalam hidup ini pun ada di dalam sepengetahuan Tuhan. Kami berdoa menyatukan hati saat ini Tuhan, berdoa secara khusus untuk yang kami kasihi, Kayati, kalau beberapa waktu yang lalu Tuhan, ya dengan keluarga mengalami kedukaan karena harus berpisah dengan ibunda terkasih melalui peristiwa kematian. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup menghibur, memulihkan, bahkan yang memberikan kekuatan bagi semua keluarga secara khusus anak-anak dan cucu dari almarhum Oma, sehingga mereka boleh tetap saling menopang, mengasihi, menguatkan di dalam masa-masa kedukaan. Bahkan kami juga berdoa ya Tuhan untuk situasi yang sedang dihadapi oleh saudara-saudara kami di NTT, Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa atas alam ini. Maka segala yang terjadi pun kami percaya itu semua ada dalam kendalinya Tuhan. Semua proses pemulihan saudara-saudara kami di NTT kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berikan kekuatan bagi mereka yang saat ini berduka karena kehilangan harta benda, kehilangan orang-orang yang dikasihi, mereka yang bahkan juga yang kehilangan pengharapan. Kami berdoa Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjamah, Tuhan menguatkan setiap anak-anak Tuhan, bahkan melalui pelayanan yang Kayati lakukan dengan yayasan yang ada, biarlah itu boleh menjadi berkat bagi seluruh masyarakat NTT dalam segala proses pemulihan keadaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kesehatan yang terbaik Tuhan berikan bagi Kayati dan keluarga, bahkan semua pelayanan yang dilakukan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu. Inilah doa kami serahkan seluruh kehidupan saudara kami Kayati dan keluarga besar yang ada di NTT ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati ya Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih semuanya. Iya. Terima kasih Kayati yang menjadi guru sekolah minggu anak-anak saya dan jadi juga panutan bagi anak-anak Kayati. Berikutnya waktu dipersilahkan siapa yang akan berikan kesaksian. Ibu Keti, Bu, Ibu Keti. Oh ya, Bu Yusi yang lebih tahu ya. Pakai laptop, Bu. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya, Kak Novrita. Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sore ini saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan kepada keluarga kami, di mana sebulan yang lalu sebenarnya ini peristiwa ya, saya belum bercerita karena saya menunggu waktu. Ternyata inilah waktu Tuhan yang memberikan kepada saya, doa-doa saya dijawab. Sebulan yang lalu, suami saya, Papa Angel, dan abang saya, Robert, ada ribut di parkiran Ion BSD. Jadi, waktu itu ribut, saya ke sana itu beserta Oma Linda, Angel, saya, Papa Angel, dan abang saya Robert. Selesai kami makan siang karena diburu-buru waktu karena Angel harus ke dokter gigi, cek giginya. Jadi saya sama Oma Linda sama Angel nunggu di lobi setelah makan siang, nunggu di lobi. Pas nunggu di lobi, kenapa ya kok nggak datang ya suami saya dan abang saya Robert gitu, jemput di lobi gitu. Terus kita telepon nggak ada berita, terus nggak taunya abang saya bilang tunggu ya, ini lagi ada masalah. Terus masalah apa? Saya kira aduh nabrak kali ya, nabrak mobilnya yang dipakai mobil Oma Linda lagi gitu. Untung yang nyetir kan abang saya.
Terus suami saya di sampingnya. Terus pas udah kayak gitu, kita nunggu sabar situ, nggak datang juga. Ternyata itu mereka ribut di parkiran gara-gara satu ada kelompok wanita yang isinya satu mobil itu wanita semua. Nah, abang saya mau keluarin mobil, dikira itu kelompok wanita-wanita itu mau ngerebut parkiran. Ternyata kan salah, maksudnya semuanya tuh salah pahaman. Nah, akhirnya yang cewek-cewek ini pasang badan. Baru kali itu saya melihat wanita-wanita luar biasa yang benar-benar egonya tinggi sekali di situ. Nah, terus pas udah gitu mereka bertengkar dan ributlah di perparkiran tersebut, abang saya dan papanya Angel. Nah, ribut, habis ribut itu, nah yang memancing ke amarah abang saya dan papanya Angel, wanita-wanita itu pasang badan, mereka turun dan mereka, maaf di sini saya bilang, mereka fuck gitu sampai 3 kali. Nah, di situ memancing emosi. Sebagai laki-laki kan enggak laki-laki aja kali ya, kita juga wanita suka terpancing kalau mereka begituin. Dan pas dilihat wanita sama kakak saya, udah deh Gus, nggak usah ini nggak usah diladenin, payah kalau ngeladenin wanita, katanya gitu kan. Nah, terus tapi ini cewek-cewek nyerbu gitu loh, mau apa seperti ngajak memang bertarung. Nah, mencegat supaya nggak masuk ke parkiran gitu. Padahal mau keluar, dikiranya mau parkir. Jadi udah deh, jadi salah kaprah semua di situ. Nah, terus turunlah papanya Angel. Ya namanya orang emosi, ya gimana orang itu, papanya Angel turun, cewek itu nyamperin, pas mereka ngepak terus, papa Angel emosi, mulai keluar. Saya juga nggak tahu kan, Papa Angel di luar kendali, Papa Angel ngeludain itu mobil, entah ngeludain itu, nggak taunya kenalah ke salah satu perempuan yang di situ. Nah, langsung jadi diperkarakan sama cewek itu, katanya ini COVID, nggak bisa katanya. Tapi yang cewek ini langsung dia kamerain begini, ini loh COVID, nggak bisa saya perkarakan. Katanya, kalau saya kena COVID gimana? Karena air liur Bapak itu. Nah, akhirnya ribut besar. Terus Bapak Angel sudah minta maaf, mereka nggak terima. Ternyata mereka langsung dengan kesombongan mereka, mereka nggak tahu ya kalau saya ini anaknya Sultan Bintaro, saya Sultan Bintaro, katanya gitu. Terus nggak tahu saya orang Komisi 3 DPR. Mulai ke egoik, kesombongan terjadi saat itu. Nah, tidak bisa katanya. Itu sudah dilalai sama perparkiran ini, tapi itu namanya seumur hidup saya baru saya melihat wanita-wanita yang luar biasa, mulut dan perkataannya, yang kesombongan, keangkuhan, aduh, nggak bisa saya bilang, apalagi saya cuma berdoa pada Tuhan, terus baru bertelepon akhirnya saya sama Oma Linda dan Angel dijemput, terus kita ikut ke tempat kasus kejadian, ke TKP, di situ pas di TKP tetap aja sudah didamaikan, tapi karena kesombongan pihak kedua, mereka nggak mau damai, katanya tunggu pengacara saya datang. Sudah ditaruh di pos tempat perparkiran di Ion itu, tapi tetap dia nggak mau datang. Terus ya saya di situ berdoa, Tuhan tolong saya, kalau boleh Tuhan damaikan, beri hati kepada pihak kedua ini. Memang
suami saya kan salah. Ini COVID pasti mereka akan masalahkan karena peludahan tersebut. Padahal suami saya itu mau meludah, bukan meludah dia sebenarnya, meludah di pintunya, tapi dia keluar nggak sengaja kena pipinya. Semakin dia jadiin itu kasus dan perkara. Nah, terus mereka nggak terima atas diludahin itu tersebut. Nah, terus kita udah minta berdamai, tapi dia nggak mau, dia tetap keras, dia suruh kita tunggu. Kirain kita suruh tunggu siapa? Katanya tunggu pengacara saya datang dengan sombong hatinya gitu kan. Terus pas sudah gitu, saya berdoa dulu sama Tuhan, saya berdoa minta tolong Tuhan gitu kan, supaya saya juga tidak kebakar emosi, kepancing gitu. Nah, terus saya pergi keluar situ, saya telepon ipar saya, ini tolong Bang, ini Agus lagi ada masalah, tolong dong diurusin, gimana kasusnya begini. Oh itu mah katanya masalahnya cuma sepele, mereka nggak mau damai, enggak, ya udah nanti kabari terus katanya gitu. Saya telepon, udah pas sudah gitu dia nggak mau, ternyata lama kita di parkiran sampai sore dan ke dokter batal. Mereka tetap itu nungguin pengacara itu sampai sore pun pengacaranya yang dibilangnya pengacara profesional tidak datang juga. Ternyata dia panggil keluarganya datang ibunya. Ibunya datang, setelah ibunya datang saya kira itu pengacaranya turun yang ibu-ibu itu. Ternyata bukan pengacaranya, ibunya. Malah ibunya mulai kesombongan ibunya itu datang, terus membawa, nggak bisa berdamai, kasus ini harus lanjut ke polisi. Oke, kata kakak saya, kalau kasus ini mau lanjut di polisi, silakan, kita ikut aja apa maunya kalian. Nah, setelah itu, terus suami saya dipaksa sama mereka tuh perempuan-perempuan masuk ke dalam mobil. Loh, nggak bisa dong kayak gitu. Kalau misalnya ibu membawa suami saya ke dalam mobil ibu, salah satu harus ikut mobil kita juga dong. Berarti itu kasus penculikan. Jadi ribet. Pas itu udah itu. Terus yang itu saya mulai terpancing emosi. Terus dia bilang, lo diem ya. Itu lo supir ya, ngomongin Abang Robert gitu. Lu nggak tahu itu bro gue, bukan supir itu bro gue tahu. Dan terus pas itu saya udah mulai kepancingan. Udah deh, diam, kata abang saya. Udah. Terus akhirnya kita direlai, masuklah itu Papa Angel ke dalam mobil mereka. Nah, singkat cerita, sampailah di kantor polisi. Usut-usut, nggak taunya sampai di kantor polisi, kita ngikutin dari belakang, nungguin share Papa Angel, kantor polisinya di mana, terus ternyata di dekat ANBSD juga, nggak jauh dari situ kantor polisinya. Terus sampai di kantor polisi, masuklah ke daftar BAP, daftar acara di sana. Nah, di situ saya, Oma Linda, sama Angel nunggu di ruang tunggu. Bang Robert sama Papa Angel masuk ke situ, sedangkan mereka berkerumun masuk ke dalam kantor polisi. Ini buat ini laporan yang nggak benar. Nah, terus pas sudah kita tenang aja. Terus mereka bilang, akhirnya polisi melihat juga yang mana yang benar, mana yang salah. Mereka merasa mereka dirinya sultan, orang kaya, orang berduit. Padahal di mata Tuhan nggak ada jabatan. Mau itu siapapun, orang miskin, orang kaya, sama di mata Tuhan. Saya terus berdoa, biar ada jalan keluar yang terbaik bagi Tuhan. Pas udah di situ, karena keramaian di sana, mereka diusir sama polisi keluar. Terus satu ruangan lagi kami situ. Di situ dia maki-maki suami saya semakin diuji, saya di situ saya diuji supaya saya nggak kepancing emosi.
dia maki-maki suami saya. Dia bilang, pokoknya saya tidak mau berdamai, katanya. Pokoknya dia maki suami saya ini. Terus saya bilang ke anak saya, ini tolong nak, ini direkam. Ini untuk kita lapor balik. Penghinaan. Tadi pemaksaan masuk mobil. Kan dia udah kena 2 pasal. Ketiga, dia sudah ngefak. Itu kan udah bisa kita lanjutin kalau dia mau lanjutin juga. Terus pas udah begitu, saya rekam, suruh anak saya rekam, nanti ini buat bukti ketika mereka mau mengajukan ke pengadilan, mau melanjutkan ini kasus, kita juga akan balik buat laporan balik. Akhirnya udah sampai malam situ, saya akhirnya abang saya Robert balik memulangkan saya sama Oma Linda, tapi suami saya ditinggal. Pas saat itu, karena itu perempuan, jadi Bang Robert minta sama polisi saat itu juga di PCR. Nanti kalau udah pulang ke rumah, nanti dikiranya kalau dia kena COVID, kena air ludah suami saya dong. Nah, jadi supaya enggak terjadi sesuatu hal, jadi harus di PCR sama-sama. Karena katanya yang cewek yang kena ludah sama suami saya ini, papanya atau saudaranya itu meninggal karena COVID. Tapi dia ada saudaranya meninggal, tapi dia keluyuran di mall. Pas abang saya bilang, turut belasungkawa, marah malah. Turut berduka cita dong kalau begitu. Dia marah. Itu wanita-wanita, maksud lo? Katanya gitu. Terus pas sudah di situ, ya udah untuk ini, nggak taunya mereka nggak berani. Ditantang PCR, mereka nggak berani. Terus pas udah gitu, pas abang saya mulangin saya sama Angel sama Oma Linda ke rumah, terus suami saya ditinggal di sana, masih saat itu saya telepon ipar saya lagi, kelanjutan berita acaranya begini bang, begini nih. Oke, sebentar lagi saya kirim orang ke sana, nanti biar kasusnya ditindaklanjutkan. Puji Tuhan, ini semuanya berkat Tuhan, bukan berkat manusia. Tapi ini atas kebaikan Tuhan, ada saudara saya, Kapolres, langsung telepon ke tempat situ, terus ditanya sama papanya Angel, saya kan nggak bisa WA sama Papa Angel ya saat itu, jadi ditanya, saya nggak kasih tahu kalau saya udah hubungin ipar saya, minta tolong yang pengacara, urus, terus pas udah gitu, Papa Angel nggak tahu, terus polisi tanya, Bapak ada saudara? Ini. Iya, kenapa Pak? Terus katanya, itu apanya Bapak? Ini saudara saya. Tadi nelpon saya, itu kenapa rupanya Bapak kenal? Iya, kata yang polisi ini tepatan mereka tuh satu sekolah di polisian. Nah, akhirnya, oh gitu. Ya saya nggak tahu Pak, katanya itu mungkin istri saya telepon abang saya, katanya iya, katanya karena saya nggak cerita takut udah mengganggu suami saya, nanti dia gimana ya lebih baik saya yang bekerja sendiri gimana supaya masalah ini berakhir dengan damai. Singkat cerita, setelah di ini suami saya puji Tuhan pulang, Bang Robert kan pulang lagi, kita berdoa kembali di rumah supaya ini saya udah siapin baju, kalau misalnya suami saya ditinggal di tempat tahanan polisi itu, ya saya sudah berserah sama Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kami kehendak manusia, tapi hamba-Mu percaya Tuhan akan menyatakan kemurahan-Mu kepada keluarga kami. Terus saya berdoa terus saat itu di rumah. Pas itu abang saya kembali lagi ke sana.
ternyata abang saya nggak sempat ketemu sama yang dibilang pengacaranya itu. Ternyata pengacaranya datang yang bilang orang kaya itu, Sultan Bintaro itu, pengacaranya baru datang ini, ternyata dia memakai, mungkin itu pacarnya dari yang perempuan-perempuan ini, nggak tahu ya, pengacaranya dari Golkar. Terus dikasih kartu namanya, tetap dia nggak mau berdamai, namanya pengacara masa nggak mau berdamai. Nah itu kan udah aneh dilihat polisi, udah poin lagi bagi kami pihak pertama. Nah terus pas sudah kayak gitu, diceklah sama ipar saya, abang ipar saya yang pengacara, abangnya Agus. Ternyata dia pengacaranya Golkar, dari Golkar. Ya kita tidak takut. Saya nggak itu, kita pikir walaupun mereka ada jabatan, komisi DPR, sultan, apa di mata Tuhan itu nggak berarti. Semua di mata Tuhan itu sama. Saya bilang saya nggak takut. Mau dia mau pakai 1000 pengacara pun, mau menjebloskan suami saya percaya pertolongan Tuhan tidak terlambat. Singkat cerita, pas udah di situ, puji Tuhan suami saya dibolehkan pulang malam itu, nggak jadi ditahan di tempat polisi. Ya, pulang ke rumah, terus besokannya datang lagi melapor ke kantor polisi sama abang kami Robert. Nah, terus pas saat itu polisi bilang, Pak, Bapak boleh ini deh, balik lapor. Bapak kan punya ininya, rekaman video apa segala macam, Bapak ajukan di sini. Udah rekaman direkam sama Angel, penghinaannya terhadap suami saya, terus yang dia pemaksaan masuk mobil itu udah kena pasal juga kan, yang dia juga fak itu udah penghinaan juga, udah kena pasal. Nah itu dimasukin ke polisi buat berita acara. Di situ polisi bilang kalau misalnya ini apa sanksinya, 3 bulan penjara. Kalau misalnya itu denda Rp4.500. Nah, oke, kita siap. Itu dari pihak kedua yang kami nggak melapor. Kalau pihak pertama kan lain lagi acaranya. Nah, pihak kedua yang itu. Dan terus pas udah kayak gitu, udah pas kita udah kasih balik acara, berita balik acara, mereka dipanggil yang pihak kedua ini nggak datang. Ya karena mereka takut ya. Itulah kalau di sini saya bilang kalau kita udah berdamai dan mereka tidak mau, tapi kalau Tuhan berkehendak, semua pihak tidak ada pihak yang benar dan tidak ada pihak yang ini keduanya salah. Suami saya salah, pihak kesana salah. Nah, di situ ada ayat yang meneguhkan saya. Dari Yohanes 14 ayat 27 saya akan membacakannya. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kan kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saya merenungkan firman ayat ini. Hati saya berdamai. Puji Tuhan. Sebulan ini saya menunggu jawaban doa. Tuhan menyatakan kemurahannya kembali pada keluarga kami. Kasus suami saya ini ditutup. Tidak berlanjut ke pengadilan. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Karena kami ingin berdamai. Karena damai dari Kristus membuat kita tetap damai dan tenang di tengah badai. Itulah ibu-ibu yang bisa saya saksikan. Kalau Tuhan Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan pada kita. Amin. Baik, Kak Keti, terima kasih.
masih ada satu lagi atau bagaimana Bu Yus? Atau sudah lanjut ke Pak Rudi ya? Lanjut aja, Bu. Lanjut aja. Padahal saya sebenarnya mau itu juga, saya sebenarnya lagi mau sharing juga. Cuman karena disuruh lanjut lagi nggak apa-apa. Ya Allah, ya udah lanjut, Bu Nofis kayak gitu. Saya minta waktu boleh Pak Rudi? 5 menit aja. Karena ada berhubungan dengan Pak Rudi sebabnya. Silakan Bu Nov. Oh iya, makasih. Minggu lalu saya ke Rumah Sakit Premier. Saya hanya 5 menit, Pak. Minggu lalu saya ke Rumah Sakit Premier, hari Jumat saya ke Rumah Sakit Premier karena saya lagi haid, sakitnya luar biasa, nggak seperti biasa. Saya ke sana, diperiksa, ternyata aduh ibu hamil, katanya gitu. Aduh saya langsung 50 hamil, apa kata dunia nih. Saya sendiri waktu itu. Tuhan. Belum siap ceritanya ibu. Saya sendiri ke sana, terus habis itu ada periksa macam-macam. Oke, besok kuret ya Bu, katanya gitu. Terus saya ke kasir, saya ajuin pakai kartu asuransi, di reject sama kartu asuransinya karena dianggap anak keempat. Setelah itu, bingung, mahal bener lagi bayar kan, karena biasanya nggak pernah bayar pakai uang cash sendiri ya, dari kantong sendiri, pakai tinggal gesek aja gitu, jadi nggak ngerasain sepeser pun gitu ceritanya. Dengan fasilitas seperti itu nggak pernah ngerasain keluar duit. Waktu itu saya kelabakan begitu, tapi waktu sambil itu saya langsung telepon Pak Rudi, oke nanti saya datang gitu kan. Dan di situ saya belajar apa itu tenang gitu. Maksud saya gusar karena gimana ya nanti kalau emang benar-benar positif, terus bagaimana ya kalau besok harus dikuret begitu kira-kira. Karena katanya itu apa itu namanya kandungannya kantong itu nggak kuat, rapuh katanya begitu. Hasil dari USG dokter Premier. Terus tunggu Pak Rudi, setelah diurus ternyata emang nggak bisa juga. Akhirnya waktu saya mau pulang saya ketemu Eli. Itu juga satu penguatan Tuhan pakai. Karena kalau ngelihat mukanya Eli, saya kayak ngelihat orang seperti seorang pahlawan gitu. Pokoknya apa juga nggak pernah kalah, nggak pernah nyerah. Pakai BPJS saja, Nob. Kalau nggak bisa pakai asuransi, pakai BPJS saja. Itu siapa tahu bisa dipertahankan kandungannya atau bagaimana, katanya begitu kan. Oh iya BPJS. Maksud saya kan kalau dokter udah bilang harus dikuret besok, berarti ada satu tindakan yang segera. Padahal kalau BPJS yang kita sama-sama tahu kan itu akan memakan waktu yang beberapa hari begitu ya. Tapi karena Eli bilang BPJS kalau udah kayak gitu ya oke. Saya akhirnya kami bayar itu asuransi pakai uang sendiri. Terus besoknya saya coba BPJS itu hari Sabtu. Itu juga riskan karena biasanya kan nggak ada, tapi saya coba aja. Kalau nggak coba kan nggak tahu, kata Eli. Terima kasih Tuhan dikasih teman, ketemu pas pada waktunya begitu kan. Saya besok ke BPJS, akhirnya saya minta rujukan, ternyata nggak bisa rujukan yang seperti Eli bilang, rujukan ke Premier, rujukannya ke Rumah Sakit Akidah. Saya ingat, aduh Akidah gimana nih ya, tapi saya ingat Pak Timbul, Pak Timbul giginya aja bisa beres di Akidah, saya pikir gitu. Udah oke, saya ya nggak apa-apa di Akidah gitu. Nggak bisa naik karena Premier itu ada di Vaskes yang B. Jadi dari Puskesmas lanjut ke Vaskes yang di atasnya C, baru ke yang B. Nah terus akhirnya di Akidah, ntar saya udah siap-siap nih, saya bilangin, pokoknya saya minta rujukan, saya supaya ke Premier secepatnya gitu. Ternyata waktu di situ, waktu diperiksa semuanya, periksa urin, periksa transvaginal, ternyata enggak Bu, enggak ada apa-apa Bu, katanya gitu. Terus diperiksa tes speknya, enggak, Ibu negatif, enggak positif, kata gitu. Puji Tuhan, haleluya, saya pikir begitu kan. Terus tidak jadi 50 punya anak ya, ubanan begitu kira. Terus saya pikir, tapi poinnya bukan di situ, maksud saya dengan duduk tenang, minta Tuhan menemani setiap masa, setiap keadaan, proses itu akhirnya nggak ada tindakan kuret. Jadi saya langsung itu sebenarnya kan diawali dengan
kram sekali bekas jahitan, apa itu namanya, bekas jahitan seksio saya itu. Sakit seperti jahitan yang sedikit lama-lama durasi waktu sakitnya makin sering begitu. Waduh, ini kenapa ya? Itu dari situ. Waktu dikasih tahu hasilnya seperti itu, kok nyut-nyutnya jadi tiba-tiba bisa hilang gitu. Aduh, oh ini efek apa? Cuman saya pikir terima kasih dikasih dokter yang tepat, dikasih waktu yang tepat, jadi semua tindakannya pun tepat. Ya, yang saya pesan untuk saya pribadi lewat kejadian itu, duduk tenang begitu, jangan langsung gusar, apa ya, mau ngerjain apa enggak, minta Tuhan saya nggak ngerti mau gimana, mau bayar di Premier juga saya nggak ngerti, saya cuma bawa 100.000, suruh bayar 2.785.000, jadi saya bilang ntar ya. Terus waktu hasil tesnya juga seperti ini, gimana saya mau ngasih tahu Pak Rudi, saya positif ya, aduh, mau ngomong ke kiri ke kanan juga malu begitu. Ini ibu-ibu udah ubanan bilang positif gitu. Terus melewati masa-masa itu, waktu saya udah lewati, saya lihat terpujilah Tuhan dalam segala hal, yang melalui sakit yang luar biasa seperti orang mau melahirkan, ada kontraksi per berapa, mulai dari kontraksi per 1 jam, terus kontraksi per berapa menit, luar biasa sakitnya, terus dengan diagnosa perbandingan second opinion ke dokter yang satu lagi, akhirnya didapati seperti itu. Saya sangat bersyukur melalui itu saya mendapati Tuhan baik, Tuhan tahu kemampuan saya, Tuhan mengerti saya seperti apa. Kalau dikasih lagi juga, saya juga udah sakit-sakitan begitu, tapi dia ngerti pas waktunya begitu. Berarti tanggung jawab saya hanya di 3 jagoan saya, dan yang berikutnya Tuhan belum karuniakan atau saya tidak. Terima kasih sekian. Terima kasih Pak Rudi untuk waktunya. Bonus Pak Rudi. Cucu. Baik, kita akan masuk ke firman Tuhan. Kita persiapkan hati pikiran kita. Kita nyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Mari kita satu dalam doa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, maka biarlah Engkau yang mempersiapkan kami
Roh-Mu yang Esa juga memberikan pengertian yang Esa kepada kami, yang sesuai dan seturut dengan firman-Mu, agar melalui pengertian itu, hidup kami pun bisa diubahkan untuk memuji, memuliakan Tuhan. Maka renungan ini Tuhan kami serahkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Siapa yang baca firman, Bonok? Baik. Ya, kita akan buka gadget atau buka Alkitab kita mulai dari 1 Yohanes 1, mulai dari Kak Keti, Ibu Pendeta Iren, Bu Ivon pas ya, Kak Keti, Bu Iren, Bu Flora, Bu Ican, Bu Susi, Bu Lucy, Bu Mega, Kayati, Kak Grace, Bu Mita, Bu Yusti, Bu Elis, dan Bu Cucu. Oke, baik. Kita mulai dari Kak Keti. 1 Yohanes 1 ayat 1, kesaksian Rasul tentang firman hidup. Demikian firman Tuhan. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Bu Flora. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Bu Susi. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Bu Lucy. Ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Kayati boleh Kak? Ayat 6. 6, jika kita katakan bahwa kita memperoleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Ayat 7, Bu Ican. Tetapi kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang. Maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ayat 8, Kak Grace. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Bu Mega, ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat 10, Bu Yus. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Kristus mengantara kita. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu
Jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ayat 2, Bu Cucu. Mute, Bu. Unmute, Bu. Dan ia adalah perdamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ayat 3, Kak Keti. Tolong Dek, ini Mama Dek. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ayat 4, Bu Flo. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ayat 5, Bu Susi, Bu. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ayat 6, Bu Iren, Bu. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Baik, Pak Rudi. Tema kita adalah makna kebangkitan, pendamaian segala dosa dunia dari perikop yang baru saja kita baca. Keunikan agama Kristen itu adalah bahwa semakin kita mengerti akan ajaran-ajarannya, maka justru tidak membuat kita menjadi lebih suci atau merasa suci. Itu perbedaannya kita dengan agama-agama lain mungkin. Agama lain justru yang pemahaman akan kitab mereka tinggi, kadang-kadang sampai disembah atau makamnya gitu sampai didatangin karena dianggap dia sebagai orang suci. Nah, di agama Kristen tidak seperti itu. Justru semakin dia mengerti akan firman, dia justru merasa semakin hina. Semakin dia mengerti akan kitab suci itu, justru membuat dia semakin merasa berdosa. Pernyataan ini diambil dari pernyataan dari Paulus. Paulus kan mengatakan, aku adalah orang paling berdosa dari semua orang berdosa. Dan aku adalah orang yang paling hina dari semua para rasul. Kita tahulah kualitas Paulus, bagaimana pemahamannya akan Yesus Kristus, dan teologi-teologianya dari surat-suratnya. Tapi semakin dia mengerti, justru dia merasa semakin paling berdosa. Semakin dia mengerti, dia justru merasa sebagai orang yang paling hina. Karena rupa-rupanya semakin orang mengerti akan firman itu, akan kitab suci itu, dia jadi merasa, banyak poin-poin, banyak ajaran-ajaran yang dia tidak bisa lakukan. Kitab suci bilang tidak bisa melaksanakan perintah-perintah itu dengan sempurna. Karena itulah semakin orang itu mengerti akan firman, semakin dia merasa berdosa dan tidak sanggup melakukannya, maka berhargalah anugerah itu buat dia. Karena itu dia jadi merasa anugerah itu begitu mahal, dan kalau bukan karena itu, dia tidak mungkin bisa selamat. Hanya karena anugerah lah, maka dia bisa menyelamatkan. Jadi Yesus menjadi pendamai kita atas dosa-dosa kita, supaya kita bisa berdamai dan meresponi akan hal itu. Nah, bagaimana respon kita setelah mengetahui bahwa Yesus telah menjadi pendamai kita,
supaya bisa berhubungan kita orang berdosa dengan Dia yang Maha Suci. Kita coba belajar dari perikop yang kita baca tadi. Ayat 1 yang baru kita baca tadi, menurut saya ini adalah sebuah pernyataan iman dari Yohanes. Yohanes ingin mengatakan bahwa firman yang hidup ini adalah firman yang sudah ada sejak semula. Dikatakan apa yang telah ada sejak semula. Jadi sebelum ada segala sesuatu, Yesus itu sudah ada. Makanya Yesus itu adalah Tuhan. Jadi Yohanes bersaksi bahwa pribadi yang ada dalam kekekalan ini, yang sudah ada sejak semula, sebelum segala sesuatu ada, inilah pribadi yang sama dengan yang kami lihat. Pribadi yang sama dengan yang kami saksikan, dan pribadi yang sama yang pernah kami raba. Kata raba di dalam kalimat ini penting, karena untuk menunjukkan bahwa dia adalah manusia yang murni, yang seutuhnya, makanya dia bisa diraba. Karena ada teologi yang mengajarkan bahwa Yesus itu hanya hidup dalam gambaran para murid. Sehingga seolah-olah seperti fata morgana gitu. Yesus, para murid menciptakan gambaran Yesus di dalam kepalanya, inilah yang mereka sembah. Ada teologi yang mengatakan itu, makanya dengan kalimat Yohanes ini itu membubarkan teologi itu karena dia bisa diraba. Kalau hanya fata morgana, dia tidak akan bisa diraba. Ajaran ini yang sering disebut dengan docetisme, sebuah ajaran yang menyatakan bahwa Yesus itu hanya hidup dalam gambaran para murid. Tapi karena Yohanes mengatakan dia bisa diraba, maka Yesus pasti bukan fata morgana. Nah, dalam ayat ini Yohanes ingin mengatakan bahwa yang ada di dalam kekekalan ini, sebelum segala sesuatu itu ada, itulah yang menjelma menjadi pribadi manusia. Dan cerita mengenai inilah yang mereka tuliskan dan ajarkan kepada kita. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, dan apa yang mereka saksikan, mereka raba, itulah yang akan mereka beritakan. Di ayat 2 dan 3, Yohanes menegaskan, Yohanes dan para murid, mereka telah memenuhi syarat sebagai pemberita firman, karena mereka telah mengenal Yesus secara pribadi dan sudah belajar dari Dia dan belajar tentang Dia. Mereka telah dengar, telah lihat, telah saksikan dan raba Yesus yang hendak mereka beritakan itu. Di dalam bahasa aslinya, kata melihat ini disebut dengan horan dan diastai, menyaksikan. Nah, kata ini sebenarnya tidak hanya sekedar melihat seperti biasa atau menyaksikan seperti biasa. Ini adalah sebuah kata yang artinya melihat dengan dalam, menatap dengan dalam, memandang sedemikian rupa hingga mereka mendapatkan pengertian. Nah, setelah mereka mendapatkan pengertian dan pemahaman itu, maka itu membuat mereka menjadi percaya, dan itulah sebabnya mereka mau memberitakannya. Jadi kalau ada pernyataan kenapa para murid itu mau ya sampai mati gitu mempertahankan imannya, mau itu dirajam, mau itu disalib terbalik, mau itu ditembak, bahkan mau dibakar, mereka tetap percaya. Karena mereka memahami betul akan kehidupan yang diajarkan oleh Yesus, karena nanti akan ada kehidupan kekal, bukan sementara ini, karena memahaminya dengan betul. Jadi kalau kita coba bandingkan dengan ayat ini, gitu, kan ada di Matius dikatakan ada orang yang mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Ada orang yang melihat dan melihat namun tidak menangkap. Ada yang telinganya berat mendengar, ada yang matanya tertutup, malaikat tertutup. Yohanes ingin mengatakan bahwa kami tidak seperti ini. Kami bukanlah orang yang melihat tapi tidak mengerti, tidak mendengar tapi tidak mengerti. Mereka sudah melihat dan mendengar sedemikian rupa, dan mereka mengerti, maka mereka mengimaninya sedemikian rupa. Atau ada di ajaran 2 Timotius misalkan, ada orang yang diajar namun tidak pernah mengenal kebenaran itu. Jadi ada orang mendengar firman itu tapi tidak mengerti. Ada orang diajari juga tidak tahu. Nah, Yohanes ingin mengatakan kami tidak seperti itu. Kami memberitakan apa yang sudah kami lihat langsung dan mengerti akan siapa yang kami beritakan itu. Jadi Yohanes
Maka mereka tidak seperti itu, karena mereka sudah memandang sedemikian rupa hingga mereka mendapatkan pengertian. Setelah itu mereka baru percaya, dan inilah yang diberitakannya. Jadi mereka benar-benar mengerti akan yang mereka beritakan. Apa tujuannya? Di ayat 3 dikatakan bahwa tujuan mereka memberitakan itu adalah untuk mendapatkan persekutuan. Jadi persekutuan di ayat 3 ini disebutkan ada dua. Persekutuan dengan kami, berarti persekutuan horizontal untuk sesama, dan persekutuan dengan Bapa dan Anak, artinya persekutuan yang vertikal dengan Allah. Jadi persekutuan Kristiani haruslah memenuhi persekutuan ini. Kalau ada persekutuan yang hanya horizontal tanpa vertikal, maka sejatinya itu bukan persekutuan. Demikian juga sebaliknya, persekutuan yang hanya vertikal tapi tidak memiliki persekutuan yang horizontal, maka itu juga bukanlah persekutuan Kristiani yang sesungguhnya. Jadi persekutuan, kalau ada persekutuan yang kuat dengan Tuhannya, begitu memahami teologi dan pemahaman firman-Nya, tetapi jika persekutuan itu tidak memiliki persekutuan yang horizontal dengan sesama, maka itu bukan persekutuan yang sejati sesuai dengan persekutuan Kristiani. Sebab persekutuan vertikal yang baik dengan Allah akan menimbulkan persekutuan yang baik secara horizontal dengan sesama. Jadi berhentilah untuk menjadikan gereja hanya sebagai bioskop. Hanya datang, bayar tiket, bayar persembahan, dengar khotbah, pulang. Setiap minggu berulang-ulang hanya seperti itu. Sementara acara-acara persekutuan dengan sesama jemaat yang lain tidak pernah ikut, atau ibadah-ibadah wilayah, atau ibadah-ibadah pengucapan syukur, atau penghiburan, jamuan kasih, dan lain-lain tidak pernah mau ikut. Itu sama dengan menjadikan gereja hanya sebagai bioskop. Persekutuan juga bicara mengenai sharing, saling berbagi, baik dalam pengalaman hidup seperti tadi, atau juga dalam berbagi berkat untuk saling tolong-menolong dengan yang lebih membutuhkan. Sebab itu tanda bahwa hubungan kita secara vertikal cukup baik dengan Allah. Nah, ayat 4 ini ingin juga berkata bahwa ada tujuan lain dari pemberitaan firman itu. Di samping tadi untuk mendapatkan persekutuan, di ayat 4 juga dikatakan untuk mendapatkan sukacita yang sempurna. Di Yohanes 15 juga itu diulang, semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi sampai sejauh ini, pesan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 4, kita diminta mengenali Yesus secara pribadi dengan baik, kemudian kita diminta belajar tentang Dia, kemudian kita memberitakan Dia yang telah kita kenal itu, dan semua itu akan berimpak. Kita akan mendapatkan persekutuan yang baik dan sukacita yang penuh. Ini pesan di 1 ayat 1 sampai dengan 4. Yohanes melanjutkan ke ayat 5. Di ayat selanjutnya Yohanes melanjutkan bahwa berita yang dia dengar dan yang mau disampaikan adalah bahwa Yesus adalah terang. Jadi terang adalah simbol kebaikan dan gelap adalah simbol kejahatan. Maka dalam ayat 6 dan ayat 7 Yohanes ingin menekankan bahwa orang yang sudah dekat dengan terang itu haruslah menjauh dari hidup yang penuh dengan kegelapan. Dan jika ada orang yang mengatakan telah bersekutu dengan terang, tetapi masih hidup dalam kegelapan, maka orang itu pasti seorang pendusta. Jadi orang Kristen yang beragama dengan benar akan menghasilkan persekutuan dengan Allah dan persekutuan dengan manusia. Dan kita tidak pernah bisa mendapatkan yang satu tanpa yang lain. Jika hubungannya dengan Allah benar, maka tidak bisa tidak hubungannya dengan sesama manusia pasti akan benar. Dan jika hubungan seseorang dengan Allah itu benar, maka tidak bisa tidak juga hubungannya dengan sesama manusia tadi akan benar. Dan ternyata ya, sebaliknya juga demikian. Jika
jika hubungan dengan sesama manusia tidak benar, ternyata hubungannya dengan Allah juga akan terganggu. Jadi dua-duanya gitu. Kalau hubungan secara vertikal bermasalah, maka hubungan horizontal juga akan bermasalah. Ternyata hubungan dengan horizontal sesama manusia bermasalah, itu juga menjadikan hubungan dengan Allah menjadi terganggu. Kita lihat di Matius 5 ayat 23-24. Ada orang yang mau menyembah Allah melalui persembahan-persembahannya, Tuhan bilang, jangan, berhenti dulu. Kalau hatimu terhadap saudaramu masih ada masalah, masih ada kebencian di antara sesamamu, berhenti dulu. Tuhan tidak mau disembah dengan itu, dan tahan dulu persembahanmu, pergilah ke dalam saudaramu dan berdamai dengan dia. Jadi kalau kita masih membenci sesama kita, itu berarti kita masih hidup dalam kegelapan, sehingga persekutuan dengan Allah juga akan terganggu. Tuhan bilang berdamai dulu dengan mereka. Jadi hubungan manusia juga bisa membuat terganggu hubungan secara vertikal. Nah, William Berkeley berkata demikian. Makanya kebenaran itu tidak bersifat intelektual semata, tapi harus selalu diikuti dengan moral. Kebenaran bukan hanya ada dalam pikiran, tetapi juga harus terlihat di dalam tindakan. Kebenaran itu memang mula-mula harus kita temukan dan kita pahami, tapi kemudian haruslah ditaati. Nah, kebenaran pertama yang harus kita sadari adalah pengakuan bahwa kita adalah orang berdosa. Mengingkari hal itu adalah sebuah penipuan. Kita harus menerima kebenaran ini bahwa kita semua adalah orang berdosa. Dosa itu kan dalam arti harafiahnya missing of the target, luput dari sasaran. Karena target manusia adalah hidup sesuai dengan kitab suci. Sedikit saja keluar dari target itu namanya dosa. Dan kita menyadari tidak ada satu orang pun yang benar-benar bisa hidup sesuai dengan tuntutan kitab suci. Makanya di ayat 10 dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta. Kurang ajar sekali sebenarnya. Masa Tuhan dibilang jadi pendusta. Tapi kenapa ayat ini mengatakan kalau ada yang berkata tidak berdosa, maka akan menyebabkan Tuhan jadi pendusta? Karena Alkitab berkata bahwa semua manusia berdosa. Jadi kalau ada satu manusia saja selain Yesus yang mengatakan bahwa dia tidak berdosa, itu sama dengan mengatakan bahwa kitab suci tidak benar. Kitab sucinya salah. Kitab suci itu adalah firman Tuhan. Berarti Tuhan itu pendusta dan pembohong. Makanya di kalimat akhir ditambah, dan firman-Nya tidak ada pada kita. Karena memang hanya orang yang tidak mengerti kitab suci lah yang berani mengatakan bahwa dia tidak berdosa. Itulah sebabnya fungsi kitab suci salah satunya adalah untuk menyadarkan kita tentang dosa. Jadi mengaku dosa itu di hadapan Tuhan adalah penting. Kita tidak perlu takut mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita baca Mazmur 51, yaitu pengakuan dosa tentang Daud, ternyata kalau kita lihat memang hubungan vertikal itu memang menjadi lebih penting urutannya, barulah ke horizontal gitu. Karena ternyata Daud ketika berdosa terhadap Batseba, istrinya Uria, di ayat 6 itu kan dia mengatakan terhadap engkau, diulang-ulang, terhadap engkau saja aku berdosa. Dia nggak bilang berdosa terhadap Uria gitu. Yang ngotot terhadap engkau saja aku berdosa ya Tuhan. Ini mengatakan bahwa pengakuan dosa pemberesan hubungan dengan Tuhan ini menjadi hal yang pertama. Karena setelah kita beres dengan Tuhan, maka secara horizontal dengan sesama kita pasti akan menjadi lebih mudah. Nah, kita harus ingat bahwa di 1 Yohanes 2 ayat 1-6 ini kan mengatakan tadi sesuai tema kita bahwa pendamai, Yesus jadi pendamai untuk dosa-dosa kita, bahkan tema kita bilang pendamai untuk dunia. Tapi bukan berarti bahwa Allah itu kan maha suci.
itu tidak berarti karena ada pendamai, maka kesucian Allah membuat dia menjadi berkompromi terhadap dosa. Jadi kesuciannya itu membuat dia tetap murka terhadap dosa sekalipun ada mendamai. Jadi dia tetap akan tidak mau berkompromi dengan dosa karena dia maha suci. Siapapun yang berdosa pasti dia benci. Karena kesuciannya itu akan ternoda kalau dia berkompromi dengan dosa dan dia tidak lagi layak disebut sebagai maha suci. Dia maha adil, maka keadilannya juga harus menghukum orang berdosa. Maka Tuhan itu maha suci, maha adil. Tapi kita beruntung di samping maha suci dan adil, dia juga maha kasih. Kasihnya ini yang mengampuni orang berdosa itu, dia tidak berkompromi dengan dosa, dia pasti menghukum orang berdosa, tapi karena kasihnya, dia mengampuni orang dosa itu. Karena itu harus ada yang dikorbankan. Makanya Yesus dikorbankan untuk kita menjadi pendamai atas dosa-dosa kita, sehingga kesuciannya tidak terganggu, keadilannya tidak terganggu karena dia tetap menghukum, tapi kasihnya juga berjalan karena dia tetap mengampuni orang berdosa itu. Kita bersyukur memiliki Yesus yang mau berkorban untuk kita dan menjadi pendamai buat kita semua, bahkan untuk dosa-dosa, karena kasihnya yang memberikan pengampunan. Seandainya Allah kita ini hanya maha kudus dan maha adil, maka kita semua akan mati. Karena dia tidak akan berkompromi dengan dosa itu. Tapi karena kasihnya lah kita mendapatkan pengampunan. Jadi kita harus tetap menjaga supaya kita jauh dari dosa-dosa. Dan Yesuslah yang menjadi pendamai itu supaya menjadi juru damai buat kita semua orang-orang berdosa. Jadi mari kita akui semua dosa-dosa kita di hadapan Allah. Kita akui dulu terlebih dahulu dosa-dosa kita supaya hubungan kita dengan Allah menjadi baik karena dia tadi Allah suci yang tidak mau berkompromi dengan dosa. Makanya di ayat 9 tadi dikatakan segala kejahatan. Berarti ini mencakup seluruh dosa yang kita lakukan. Dosa yang berulang-ulang, dosa yang disengaja, dosa bagaimanapun besarnya. Asal seseorang itu betul-betul percaya kepada Kristus dan mengakui dosanya dengan sungguh-sungguh, maka semua akan diampuni. Jadi akuilah dengan sungguh-sungguh, tidak akan ada dosa yang tidak diampuni. Dasarnya, karena dia adalah Allah yang setia dan adil. Kalau dosa yang sudah dibayar oleh Kristus itu tidak diampuni, maka Allah itu tidak adil dan tidak benar. Juga kalau ia tidak mengampuni dosa sesuai dengan apa yang ia janjikan, maka itu juga tidak benar. Semua ini tidak mungkin terjadi pada diri Allah. Dan karenanya ini merupakan jaminan pengampunan dosa. Karena dia adalah Allah yang setia pada janjinya. Ada sebuah pernyataan di dalam ensiklopedia gitu, ensiklopedia kumpulan quotation yang religius. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa orang yang sudah mengenal Allah dan ajaran-ajarannya harusnya dia membuat dia semakin mengerti, tapi membuat dia merasa hina dan berdosa. Semakin mengerti, dia justru merasa semakin hina dan berdosa. Maka dia akan selalu datang untuk memohon pengampunan karena ternyata gitu ada juga orang-orang yang justru merasa semakin dia mengerti firman itu, dia merasa semakin suci. Dia merasa lebih benar daripada yang lain. Nah, kalimat inilah dikatakan bahwa itu adalah sebuah penipuan. Ada lebih banyak harapan katanya untuk orang-orang berdosa yang sadar akan dosanya sendiri daripada untuk orang-orang yang merasa kudus, merasa suci, yang menipu dirinya sendiri. Nah, membaca quotation seperti ini, kalau mungkin ada orang-orang di sekitar situ, dan mungkin ada, karena Yesus juga pernah bercerita mengenai orang-orang seperti ini. Saya akan mengakhiri renungan ini dengan membaca Lukas 18 ayat 9 sampai dengan 14. Demikian firman-Nya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Jadi ada dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah orang Farisi dan yang satunya lagi pemungut cukai.
Nah, orang Farisi itu dia berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Saya bukan perampok, saya bukan orang lalim, saya bukan penjina, dan bukan juga seperti pemungut cukai yang sono. Aku ini berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ini 2 orang Farisi itu. Tapi pemungut cukai yang merasa berdosa, dia justru berdiri jauh-jauh katanya. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Yesus berkata, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Orang pemungut cukai tadi akan pulang sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang yang satu lagi, orang yang Farisi itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bu Nov. Ya, kita akan mengumpulkan persembahan. Kita akan mengumpulkan persembahan, kita akan bernyanyi dari lagu Sudahkah yang terbaik. Kemudian akan ditutup oleh 2 syafaat, 2 persembahan, dan 2 penutup. 2 syafaat, ada yang mau didoakan, mungkin salah satunya yang Kak Yati tadi, Pak Rudi. Ya. Ada yang rokok doa, ada yang mau didoakan? Saya Bu Nov. Ya, Bu Susi. Sudah selesai itu laser mata. Oke. Dan hasilnya baik, jadi pengucapan syukur pada Tuhan. Ya. Syukur. Bu Nov, saya untuk keponakan saya, Ibu Aji, yang baru dioperasi itu, yang kemarin itu didoakan, tolong didoakan lagi. Yang kanker ya Ibu ya, Bu Cucu ya? Ya, yang kanker ya. Ibu Ayi namanya. Ibu Ayi, Pak Rudi. Ibu Ayi Sahu Silawane. Panjang. Ibu Ayi. 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 Ya, Ayi. Ayi. Ya. Okay. Sama Bu Esther, Pak. Bu Esther ya. Ada lagi, Bu Mita sehat, Bu Ican, Bu Iren sehat kayaknya kalau ngelihat dari ini ya. Bu Lucy, kakinya udah enakan Bu Elis, Bu Flo, Bu Yvonne, suaranya ada banyak konser yang diikuti oleh Bu Yvonne kayaknya. Suaranya agak parau, minta tolong didoakan, Pak. Bu Yvonne mau saingi sama Bu Nov konsernya. Ya. Sama Kak Keti tadi, Pak, yang masalahnya sudah solve. Bersyukur. Baik, kita akan menyanyikan lagu persembahan kita yang dilanjutkan oleh doa dan ditutup oleh lagu doa Bapak terima kasih. Kita nyanyikan lagu persembahan NKB 199. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau
mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang kau beri tiap saat. Dan firman-Mu perintah agar kami tak sesat. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, malam ini kami masih bisa berkumpul bersama secara khusus dengan Komisi PW, orang-orang yang Engkau kasihi dan mengasihi Engkau. Maka biarlah firman yang baru kami mendengarkan bisa menjadi suluh bagi kami, sehingga kami mau menjalin hubungan yang baik dengan Engkau ya Tuhan dalam relasi kami, yang nantinya juga akan berimpact dengan perbaikan relasi kami kepada sesama kami orang-orang yang Engkau kasih di sekitar kami. Maka biarlah ya Tuhan, kalau sekiranya ada hubungan-hubungan kami dengan sesama manusia, atau mungkin sesama keluarga, yang diantara kami ada saling membenci, atau saling tidak berdamai satu dengan yang lain, maka biarlah melalui firman hari ini menyadarkan kami untuk mau berdamai dengan baik dengan sesama kami, dengan saudara-saudara kami, atau mungkin saudara-saudara yang masih dekat dengan kami, supaya melalui itu hubungan kami denganmu juga tidak menjadi terganggu. Tapi biarlah kami berani mengakui itu semua sebagai dosa di hadapan-Mu Tuhan, agar itu juga bisa membereskan hubungan kami dengan Engkau, sehingga melalui itu hidup kami menjadi penuh dengan persekutuan dan sukacita yang indah yang ada dalam penyertaan-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Kiranya Engkau memberkati seluruh orang-orang PW kami semua yang hadir pada hari ini. Berkat-Mu terus mengalir ke tengah-tengah kami. Tapi di atas semuanya itu, kami tentu masih manusia-manusia yang lemah, yang terdiri dari daging, yang mungkin banyak mengalami kelemahan-kelemahan tubuh. Tapi jika pun kami mengalami kelemahan-kelemahan tersebut, atau mungkin bencana-bencana yang kami alami, maka biarlah kami terus mengarahkan hati pikiran kami, bukan hanya dalam keadaan kesementaraan ini, tapi kami benar-benar mengarahkan hati pikiran kami ke dalam pengharapan akan kehidupan yang kekal kepadamu, sehingga hal-hal yang terjadi kepada kami, baik kelemahan tubuh, kesulitan-kesulitan hidup, bencana-bencana yang ada, tidak sedikit pun itu bisa menggoncangkan iman kami. Tapi karena kami masih terdiri dari tubuh dan mungkin masih lemah, karena itu kami tetap memohon kekuatan kepadamu ya Tuhan, jika sekiranya ada hal yang terjadi kepada kami. Secara khusus kepada Ibu Yati, yang baru kehilangan orang tua, sekaligus mengalami juga duka ada bencana-bencana, baik dia sendiri maupun orang-orang yang dikasihi atau orang-orang yang ada di sekitarnya, maka kami juga berdoa untuk mereka semua, berdoa kepada Ibu Yati, agar kiranya hal-hal seperti ini justru membuat dia semakin mendekatkan dirinya kepadamu ya Tuhan. Tapi bila ada hal-hal yang harus diperbaiki, maka biarlah kami juga orang-orang yang ada, yang mengenalnya, bisa sesama berbantuan untuk meringankan beban satu dengan yang lain. Tapi kepada orang-orang yang mengalami bencana, kami berdoa untuk mereka semua, agar hal itu tidak mengurangi iman mereka. Bila akan kejadian itu ada juga mereka yang dalam kelemahan atau sakit, atau bahkan meninggal karena korban tersebut, itu karena korban bencana itu, kami juga berdoa untuk mereka ya Tuhan, hadirlah Engkau memberi penghiburan kepada mereka semua ya Tuhan, sehingga mereka semua tidak merasa ada dalam tekanan apapun, tapi mereka merasa masih ada Engkau yang bersama mereka, sehingga mereka mampu dan kuat menghadapi apa yang ada, dan tidak menjadi bersungut-sungut adanya, tapi justru semakin mendekatkan dalam doa-doa mereka yang diserahkan ke dalam tangan-Mu. Maka semua mereka ya Tuhan, biarlah Engkau bekerja untuk para pemerintah di sana, agar turut serta
bisa membereskan semua infrastruktur yang ada di sana supaya aktivitas mereka di sana bisa kembali berjalan dengan baik. Seluruh dana yang terkumpul di sana juga ya Tuhan bisa dikelola dengan baik dan tidak ada dari mereka yang mau mengkorupsikan semua itu, agar seluruh uang-uang yang terkumpul bisa dipakai untuk dengan benar sesuai untuk kesejahteraan mereka-mereka yang telah mengalami penderitaan. Tuntun para pemimpin sana ya Tuhan agar bisa bekerja dengan baik. Kepada orang-orang yang juga mengalami kelemahan tubuh, kami bersyukur untuk proses yang telah terjadi untuk Ibu Susi, begitu juga Bu Esther yang sedang juga dilaser pada hari Rabu yang lalu. Maka saat ini mereka ada dalam proses pemulihan. Maka kami bersyukur untuk semua ini karena Engkau telah mendengarkan doa kami, sehingga seluruh peralatan yang dipakai dan para dokter perawat telah bekerja dengan baik, sehingga proses ini memberikan kecerahan yang baru kepada mereka, terlebih di sekitar mata. Biarlah apa yang Kau beri ini yang menjadi lebih baik adanya mereka menjadi pakai untuk melihat dan untuk menyaksikan bagaimana kebesaran nama-Mu, sehingga kesaksian mereka kelak akan bisa menimbulkan iman percaya kepada kami orang-orang yang mendengarnya, karena kami mengetahui Engkau selalu menyertai kami, orang-orang yang berada dalam kelemahan. Sementara mereka yang masih terus ada dalam pergumulan, ada Bu Yvonne, ada Bu Lucy yang mungkin ada cedera di kakinya, ada yang keponakan dari Ibu Cucu, Ibu Ai, yang dalam sakit penyakitnya, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah menjadi yang tabib di atas segala tabib, yang bisa menyembuhkan penyakit apapun. Tapi sembari menunggu semuanya itu kembali dengan benar, sebelum mereka melaksanakan semua aktivitas-aktivitasnya dengan baik, kalau hari ini mereka masih ada dalam kelemahan, yang kami mohon adalah Tuhan, agar Engkau juga menyadarkan mereka bahwa ada Engkau di samping mereka, yang terus menolong mereka, yang tempat mereka bersandar ya Tuhan, sehingga dalam semua kelemahan-kelemahan tubuhnya, iman mereka tidak berkurang, tapi justru semakin bertumbuh. Sehingga saat-saat kelemahan ini, biarlah saat-saat yang mereka pakai untuk semakin mendekatkan diri kepadamu. Tetapi seluruh obat-obatan yang mereka juga pakai, atau para dokter yang bersama dengan mereka yang menangani seluruh kelemahan-kelemahan mereka, atau obat-obatan yang sedang mereka pakai, maka kuduskanlah semua itu agar itu juga bisa berguna untuk mempercepat proses penyembuhan mereka. Tapi di atas semua itu, kalau ada dosa-dosa ya Tuhan yang menghambat akan seluruh proses kesembuhan, anugerah berkat yang akan Engkau beri, hari ini kami juga memohon ampun atas semua itu. Maka biarlah itu semua tidak akan menghalangi seluruh berkat karunia yang akan Engkau berikan kepada kami. Demikian doa kami ya Tuhan, kiranya berkat-Mu terus mengalir, persekutuan kami tetap ada di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya sukacita penuh terus mengalir ke tengah-tengah kami. Maka doa ini biarlah kami sempurnakan melalui doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oras.
Pak Rudi, makasih Pak Terima Rudi. kasih Pak Rudi banyak.